Ria Triwidya dengan NIM 1351910098. Di sini saya menjelaskan tentang penelitian deskriptif. Secara umum, penelitian survei ini bertujuan untuk menilai suatu kondisi atau penyelenggaraan suatu program, misalnya program kesehatan, misalnya program obat generik. Dalam penelitian kesehatan, metode penelitian survei ini dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, survei rumah tangga. Lazimnya, survei ini dapat dilakukan dengan wawancara dengan kepala keluarga sebagai responden, meliputi data tentang keadaan kepala keluarga dan anggota keluarganya terkait dengan masalah kesehatan, bahkan tentang kondisi rumah dan lingkungannya. Dan yang kedua, survei morbidity atau morbidity survey bertujuan untuk mengetahui kejadian dan penyebaran penyakit di dalam populasi masyarakat. Informasi utama dari survei ini yaitu berupa angka prevalence atau incidence. Dan yang ketiga, survei analisis jabatan. Survei ini dapat mengkaji status dan hubungan antara satu pejabat atau petugas dengan pejabat lainnya. Survei ini terkait dengan masalah birokrasi di institut kesehatan. Dan yang keempat, survei pendapat umum. Tujuan dari survei ini yaitu untuk mengevaluasi apakah program pelayanan kesehatan yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat. Penelitian studi kasus. Studi kasus juga didefinisikan sebagai metode penelitian yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya. Peneliti berusaha menguji unit atau individu secara mendalam. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan. Metode penelitian studi kasus ini lebih pendekatan ke deskriptif. Adalah penelitian secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisme atau individu dan lembaga atau gejala di daerah tertentu. Studi kasus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menyangkut sesuatu yang luar biasa. Dan yang kedua, batas-batasnya dapat ditentukan secara jelas. Dan yang ketiga, mampu memberikan berbagai alternatif jawaban dengan sudut pandang yang berbeda. Dan yang keempat, mampu memberikan bukti-bukti yang penting saja. Selanjutnya, studi perbandingan. Studi perbandingan mula-mula melakukan pengumpulan fakta tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu gejala tertentu, lalu dibandingkan dengan situasi lain, atau membandingkan suatu peristiwa atau gejala dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dari dua arah atau kelompok sampel atau subjek penelitian. Selanjutnya, studi korelasi adalah suatu metode penelitian dengan populasi sebagai unit analisis yang bertujuan mendeskripsikan hubungan korelatif antara variabel terikat dan faktor-faktor yang diduga sebagai determinan. Faktor-faktor determinan misalnya umur, penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan, konsumsi jenis makanan, obat-obatan, alkohol, dan rokok. Unit pengamatan dan unit analisis adalah kelompok atau agregat individu, komunitas, ataupun populasi yang lebih besar. Alam studi korelasi baik individu maupun populasi prinsipnya adalah dua variabel bebas dan dua variabel terikat diukur pada tiap unit-unit pengamatan. Selanjutnya, penelitian evaluasi. Metode penelitian evaluasi ini digunakan untuk menilai suatu program gizi dan kesehatan yang sudah berjalan atau yang sudah dilakukan. Mengolah hasil penelitian evaluasi ini menggunakan statistika